Selamat datang di ruang periksa Dr. Riza. Anda dipersilakan untuk masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini viral berita mengenai seorang ibu yang memohon pertolongan di tepi jalan dengan sebuah papan pengumuman yang isinya menyatakan bahwa dirinya memerlukan ganja medis untuk membantu menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Untuk kebutuhan medis, ganja sebenarnya sudah dilegalkan. Aturan itu bahkan sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menyetujui permintaan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk melegalkan ganja dalam pengobatan mulai Desember tahun 2020. Di dunia, total ada sekitar 30-an negara yang mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Yang terbaru ada Thailand yang menjadi negara di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Terlepas dari polemik mengenai peraturan boleh tidaknya ganja digunakan untuk kepentingan medis di Indonesia, maka saya akan memfokuskan saja kepada ganja itu sendiri. Benarkah ganja bisa digunakan untuk kepentingan medis? Di negara Inggris misalnya, penggunaan cannabis oil atau minyak ganja bisa digunakan sebagai terapi alternatif jika obat-obat lainnya tidak memberikan perbaikan. Penggunaan minyak ganja dikhususkan hanya untuk terapi pada kasus epilepsi, penanggulangan mual atau muntah pada pasien dengan kemoterapi, dan kekakuan dan kekejangan otot pada penyakit multiple sklerosis. Dan untuk tujuan terapi di atas, tentu saja kandungan ganjanya tidak akan membuat seseorang menjadi mabuk ganja. Mengapa? Karena kandungan yang menyebabkan mabuk ganjanya sudah dibuang, yaitu zat yang bernama tetrahydrocannabinol atau THC. Sementara zat yang dianggap bisa membantu secara medis namanya adalah cannabidiol atau CBD. Sebenarnya penggunaan minyak ganja ini bukanlah tanpa efek samping. Beberapa efek samping yang pernah dilaporkan diantaranya adalah kehilangan selera makan, diare, perasaan sakit, lemah, perubahan mood, pusing, perasaan kelelahan yang berlebihan, perasaan mabuk, halusinasi, dan keinginan untuk bunuh diri. Kembali lagi kepada kasus sang ibu di atas, ditengarai bahwa anaknya menderita penyakit cerebral palsy dan sudah menjalani pengobatan konvensional selama setidaknya 7 tahun dengan hasil yang belum maksimal. Karena itulah sang ibu mengharapkan dilegalkannya terapi menggunakan minyak ganja untuk anaknya ini. Namun, bisakah minyak ganja digunakan untuk terapi penyakit cerebral palsy? Menurut Profesor Musri Musman, seorang peneliti dari Universitas Syah Kuala Aceh, beliau mengatakan bahwa minyak ganja memang bisa digunakan untuk terapi penyakit cerebral palsy dengan dosis pemberian 300 mg sampai 1500 mg per hari. Namun, apakah bisa menyembuhkan total? Nah, ini yang masih memerlukan penelitian yang lebih jauh lagi. Kesimpulannya, kalau memang penggunaannya ternyata bisa dibatasi ketat hanya untuk terapi penyakit tertentu saja, menurut hemat saya, justru ini akan membuka pintu penelitian yang lebih luas lagi tentang hal tersebut. Dan tentu saja legalitasnya bisa terus diperjuangkan. Sekian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.